Hai semua, belajar bareng yuk bareng kita. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ruang vektor 2. Tapi sebelumnya, apa sih itu ruang vektor? Ruang vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan yang dinamakan skalar. Langsung ke contoh soalnya aja yuk. Operasi matriks. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang penjumlahan matriks, di mana sebagai contoh menggunakan variabel A dan B karena penjumlahan operasi aritmatika menggunakan operasi tambah. Jadi, yang ada di dalam kurung terdapat variabel A1, A2, A3, dan A4, dan juga B1, B2, B3, dan B4. Operasi itu kita jumlahkan dengan operasi sejajarnya. Contohnya A1 dengan B1 dijumlahkan, A2 dijumlahkan dengan B2, A3 dijumlahkan dengan B3, dan A4 dijumlahkan dengan B4. Dan akan kita jumlahkan menjadikan satu jadi sejajar, dan contohnya yaitu pada sebelahnya itu ada X1 542 dan Y3 5226 akan dijumlahkan menjadi 1 ditambah 3, 5 ditambah 5, 4 ditambah 2, dan juga 2 ditambah 6, dan hasilnya adalah 4, 10, 6, dan 8. Seperti itu. Lanjut, yang kedua adalah pengurangan matriks. Caranya sama dengan penjumlahan matriks, hanya saja diganti dengan pengurangan. Langsung ke contohnya aja yuk. Diketahui di situ X sama dengan 7, 9, 3, dan 2, Y sama dengan 3, 5, 2, dan 6. Dan hasil pengurangan dari 7 kurangi 3, 9 kurangi 5, 3 kurangi 2, dan juga 2 dikurangi 6. Hasilnya itu adalah di Z itu sama dengan 4, 4, 1, sama min 4. Dan begitu hasilnya dari pengurangan matriks. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu perkalian skalar, di mana dx sama dengan C1, C2, C3, dan C4. Di situ D terdapat X. X-nya itu yang akan dikalikan dengan C1, C2, C3, dan C4. Di situ adalah D dikali C1, D dikali C2, D dikali C3, dan D dikali C4. Langsung aja kita ke contohnya. Pada soal diketahui A2 min 3, 4, 1, B 3, 5, 5, 9. Dan soalnya adalah 4A min 2B sama dengan 4 dikali 2, 4 dikali 3, 4 dikali 4, dan 4 dikali 1, min 2 dikali 3, min 2 dikali 5, min 2 dikali 5, dan min 2 dikali 9. Yang menghasilkan 8, min 12, 16, 4, dan juga 6, 10, 10, dan 18. Dan hasilnya akan menghasilkan 4, min 22, 6, dan juga 14. Di sini saya akan membahas materi tentang ruang vektor 1. Ini ada contoh soal, apakah S sama dengan 2, 5 min 3, 1, dan 4, 1, cos 0, min 7, dan 1 merupakan basis bagi R3. Oke, untuk penyelesaiannya kita buat permisalan dulu. Misal, vektor 1 sama dengan 2, min 3, 1. Lalu vektor 2, 4, 1, 1. Lalu vektor 3 ada 0, min 7, dan 1. Maka, K1, permisalannya K1, vektor 1 dikalikan vektor 1 ditambah dengan K2 dikalikan vektor 2 dan K3 dikalikan vektor 3. Hasilnya sama dengan 0. Kita masukkan ke bentuk matriks seperti ini, lalu dibuat menjadi sistem persamaan linear, yaitu 2 kalikan K1 ditambah dengan 4 dikalikan K2 hasilnya sama dengan, dan 0 dikalikan K3. Karena ini 0 tidak usah ditulis, sama dengan 0. Jadilah persamaan linear 1. Lalu selanjutnya min 3 kalikan K1 ditambah dengan 1 kalikan K2 ditambah dengan min 7 dikalikan K3, jadinya sistem persamaan linear kedua ini. Kemudian untuk yang ketiga sama seperti itu caranya. Lalu kita buat menjadi matriks persegi, dinamakan dengan matriks A seperti ini.
Karena ini sama dengan 0 semua, jadi sebelah hasilnya sama dengan 0 semua. Lalu untuk aturannya adalah determinan A sama dengan 0 untuk mencari basis bagi R3 itu. Determinan A dari matriks persegi ditulis ke sini semua, lalu dikalikan, karena ini determinan, lalu dikalikan dengan sisi sebelah kirinya, yaitu dari 2, min 3, 1, 4, 1. Lalu kita dapatkan determinan A sama dengan 0 seperti ini. Jumlah 2 tambah min 56 tambah 0 kurangi 0 tambah dikurangi min 4 dikurangi min 12, kita hasilnya min 20. Jadi determinan tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linear ini tidak memiliki solusi tunggal, sehingga vektor 1, vektor 2 dan 3 tidak saling bebas linear. Karena vektor 1, 2 dan 3 tidak bebas linear, maka vektor 1, 2, 3 bukan basis bagi R3. Baik, di sini saya akan menerangkan contoh soal dari materi eigen. Contoh soalnya yaitu tentukan nilai dan vektor eigen dari matriks A1 min 2 1 4. Yang pertama yaitu kita mencari nilai eigen yang dilambangkan dengan lambda. Menentukan nilai eigen lambda. Untuk rumusnya yaitu determinan dalam kurung lambda I yaitu bermaksud matriks identitas dikurangi A yaitu matriks A dalam kurung tutup sama dengan 0. Kerjakan rumusnya terlebih dahulu, yaitu lambda kalikan matriks identitas dikurangi A yaitu sama dengan lambda matriks identitas yaitu 1001 dikurangi 1 min 2 1 4. Ini yaitu nilai dari matriks A di soal. Kemudian ini setelah dikalikan menjadi lambda 0 lambda dikurangi 1 min 2 1 4. Selanjutnya yaitu digabung yaitu lambda kurang 1 0 ditambah 2 karena min ketemu min, bawahnya 0 dikurangi 1, yang terakhir yaitu lambda dikurangi 4. Kemudian jawabannya yaitu lambda min 1 plus 2 min 1 lambda min 4. Kemudian masukkan determinannya yaitu determinan lambda kalikan matriks identitas kurangi A sama dengan 0 setelah kita ketahui, yaitu menjadi lambda min 1 min 2 min 1 lambda min 4 sama dengan 0, yaitu menjadi lambda min 1 dikalikan lambda min 4 dikurangi 2 kalikan min 1. Ini didapatkan dari rumus determinan yaitu A kalikan D yaitu A kalikan D dikurangi B kalikan C. Hasilnya yaitu lambda kuadrat dikurangi 5 lambda diperoleh dari hasil ini min 1 kalikan lambda dan lambda kalikan min 4 dijumlahkan jadi min 5 lambda ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 0. Hasilnya yaitu totalnya yaitu lambda 2 kurangi 5 lambda ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian penyederhanaannya yaitu lambda min 2 ke kurung tutup kurung buka lagi lambda min 3 kurung tutup sama dengan 0. Jadi X lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 3. Ini diperoleh dari perkalian ini. Sederhananya yaitu 6 kalikan lambda seperti menjadi 6. Kemudian berapa kalikan berapa yang jika ditambahkan hasilnya menjadi min 5. Ini berarti min 2 min kalikan min 3 sama dengan 6 ini. Jadi memperoleh ini, sehingga nilai eigen dari matriks A adalah lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 3. Selanjutnya yaitu vektor eigennya. B. Menentukan vektor eigen X. Tadi telah kita ketahui yaitu
yaitu jawabannya yaitu dari A lambda kalikan identitas dikurangi A menjadi lambda min 1, 2 min 1 lambda min 4. Jika elemen-elemen vektor X dimisalkan menjadi X1, X2, maka X identitas dikurangi A vektor X sama dengan 0. Jadi kita tuliskan seperti ini, lambda min 1, 2 min 1 min lambda min 4 ditambahkan kurung buka kurung tutup, di dalamnya terdapat X1 X2 sama dengan 0 0. Untuk nilai lambda sama dengan 2, maka jawabannya menjadi 1 2 min 1 min 2. Didapat dari mana? Yaitu lambdanya diubah menjadi 2 min 1 sama dengan 1, 2 min 4 sama dengan min 2, sehingga memperoleh hasilnya seperti ini. Kemudian terbentuk sistem persamaan linear menjadi X1 yaitu ini 1 ditambah 2X2 2 ini sama dengan 0, yang di bawahnya yaitu min 1 menjadi min X1, yang di min 2 menjadi min 2X2 sama dengan 0, maka diperoleh yaitu V1 sama dengan min 2 dan V2 sama dengan 1. Untuk pembuktiannya yaitu AX sama dengan lambda X, yaitu 1 min 2 1 4, ini X1 nya dan X2 nya menjadi min 2 1 sama dengan 2 min 1 min 2 1, maka ini menjadi min 4 2 sama dengan 2 min 2 1, terbukti. Untuk nilai lambda sama dengan 3, maka 2 min 1 min 1 ini didapat dari ini. Seperti tadi, lambda diubah menjadi angka 3, jadi 3 kurangi 1 menjadi 2, 3 kurangi 4 menjadi min 1. Kemudian terbentuk persamaan linear yaitu 2 menjadi 2x1 ditambah 2x2 sama dengan 0, min 1 menjadi min x1 dikurangi x2 sama dengan 0, maka diperoleh x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan min 1. Pembuktian yaitu ax lambda sama dengan lambda x, itu 1 min 2 1 4 menjadi dikalikan 1 min 1 sama dengan 3 1 min 1. Pembuktiannya yaitu 3 min 3 sama dengan 3 1 min 1, terbukti. Vektor 3. Dalam ruang vektor 3 dikenal dengan himpunan ortogonal dan ortonormal. Himpunan ortogonal adalah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam atau RHKD. Dinamakan himpunan ortogonal jika semua pasangan vektor yang berada dalam himpunan tersebut adalah ortogonal atau saling tegak lurus. Himpunan ortonormal adalah himpunan ortogonal yang tiap vektornya memiliki panjang normnya 1. Kesimpulannya adalah suatu himpunan vektor ortonormal sudah pasti himpunan vektor ortogonal, tetapi himpunan ortogonal belum tentu ortonormal. Pembuktian ortogonal dan ortonormal ini dapat kita simak pada video berikut ini. Himpunan A, kita cek hasil kali dalamnya dengan A1 dikali A2 menghasilkan 1 0, yaitu A1 dikali 0 min 1 yaitu A2. Sekarang kita kalikan baiknya menjadi 1 0 dikali dengan 0 min 1. Kita dapatkan hasil 1 kali 0 adalah 0 ditambah dengan 0 kali min 1 yaitu 0. Jadi hasilnya sama dengan 0, yang berarti himpunan ini adalah himpunan ortogonal, merupakan himpunan ortogonal. Apakah himpunan ini termasuk himpunan ortonormal? Mari kita cek. Apakah himpunan termasuk ortonormal? Mari kita hitung, yaitu dengan A1 dinamakannya yaitu 1 dan 0. Jadi akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat
sama dengan 1. Lalu kita cek norm yang A2 nya, yaitu sama dengan 0 dan min 1 sama dengan akar 0 kuadrat ditambah min 1 kuadrat menghasilkan nilai 1. Karena setiap vektor di A memiliki norm 1, maka termasuk dalam himpunan ortonormal. Jadi himpunan vektor A10 0 min 1 merupakan himpunan ortogonal dan ortonormal. Terbukti. Berikut merupakan contoh soalnya, yaitu tentukan vektor proyeksi ortogonal vektor U terhadap vektor A dari vektor berikut. Vektor U yaitu 1, min 1, 1, dan vektor A 2, min 1, dan 3. Langkah awalnya yaitu kita tuliskan rumusnya sebagai berikut. Vektor U dikali vektor A kurung dibagi panjang vektor A kena terhadap A, lalu kita kalikan dengan A, maka akan didapatkan 2 dikali 1 2, min 1 dikali 1 1, lalu 1 dikali 3 3, dibagikan dengan A. Di sini kita tambahkan pangkat 2, jadi akan diperoleh 2 pangkat 2 yaitu 4, min 1 pangkat 2 adalah 1, lalu ditambah 3 pangkat 2 adalah 9, maka akan diperoleh hasil ini dikali hanya 2, min 1, dan 3, maka itu tambah 1 6/14 dikalikan 2, min 1, dan 3, maka proyeksinya adalah 6/14 dikali 2 sama dengan 6/7. Nah, 6/14 dikalikan min 1 berarti min 6/14. 6/14. Lalu 6/14 dikali 3 yaitu 18. 18/14. Berikut adalah proyeksi. Contoh soalnya yaitu diketahui vektor U1 1 1 1, vektor U2 0 1 1, vektor U3 0 0 1. Yang ditanya adalah ubahlah menjadi basis ortogonal vektor S1, vektor S2, dan vektor S3. Langkah pertamanya yaitu kita ubah S1 menjadi U1 sama dengan 1 1 1. Selanjutnya S2 sama dengan U2 dengan rumus dikurangi vektor U2 dikali vektor S1 ruang hasil kali dikali S1 vektor S1 per num S1 pangkat 2. Dapatkan hasil sebagai berikut. 0 1 1 1 dari vektornya dikurangi 0 1 1 1 dikali 1 1 1 dari ini, lalu dikali 1 1 per akar 3 kuadrat, didapatkan 0 1 1 min 2/3 1 1. Jadi S2 nya adalah min 2/3, 1/3, ma 1/3. Lalu langkah ketiga kita menentukan S3 dengan rumus U3 dikurangi ruang kali hasil bagi U3 kali vektor U3 dikali vektor S1 dikali vektor S1 dikurangi dibagi S1 pangkat 2 dikurangi U3, seperti ini rumusnya. Lalu akan didapatkan hasil sebagai berikut. Kita masukkan dari nilai di atas yang diketahui tadi. Kita masukkan 011 seperti ini. Lalu akan didapatkan hasil 0,03 dikurangi 1/3 dalam kurung 1,11 dikurangi 2/3 per 2/3 dikali min 1/3 1/3 1/3. Lalu didapatkan hasil 0,03 dikurangi 1/3 dikurangi min 1/3 per 6 S3 didapatkan 0, min setengah, jadi S1 nya yaitu 111, S2 min 2/3 1/3 1/3, S3 0, min 1/2 1/2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirani Ferenza Imansyah dari Prodi Teknik Elektro. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudulkan transformasi linear untuk mata kuliah aljabar linear. Di sini saya akan menjelaskan definisi transformasi linear, yaitu jika V dan W adalah suatu ruang vektor di mana V adalah domain dan W adalah kodomain atau daerah hasil, maka T sama dengan vektor V menuju W dinamakan transformasi linear jika dan hanya jika untuk setiap anggota A dengan elemen P dan K dengan elemen real berlaku. Yang pertama, T dalam kurung A tambah B sama dengan TA tambah TB. Yang kedua, jika T kurung konstanta dikali A sama dengan K dikali T, matriks T. Jika T sama dengan W, maka T dinamakan operator linear. Contoh T, ruang dua dimensi menuju ruang 3 dimensi. Contoh soal, tunjukkan bahwa T
adalah ruang 2 dimensi menuju ruang 3 dimensi dengan T dalam kurung matriks X dan Y sama dengan matriks X kurang Y, lalu ada min X dan Y, merupakan transformasi linear. Yang pertama adalah ambil unsur sembarang di R2 dimensi. Misal, untuk matriks U sama dengan U1 dan U2. Lalu untuk matriks vektor V sama dengan V1 di V1 dan V2 dengan elemen real pada 2 dimensi. Akan ditunjukkan bahwa T dalam kurung vektor U ditambah vektor V sama dengan T vektor U ditambah T vektor V, menghasilkan T dalam kurung vektor U1 dan U2 ditambah V1 dan V2. Lalu diimplementasikan karena U1 U2 bentuknya sama dengan XY, maka diimplementasikan ke dalam yang X min Y dan min X dan Y. Diubah bentuknya menjadi U1 tambah V1 dikurang U2 tambah V2, lalu min U1 ditambah V1 dan U2 ditambah V2. Lalu minnya kita substitusikan menjadi U1 ditambah V1 min U2 tambah V2, lalu min U1 min V1 dan baris ketiga U2 tambah V2. Lalu pisah antara variabel U dan V-nya menjadi U1 dikurang U2, baris 2 U min U1 dan U2 ditambah V1 dikurang V2 min V1 dan V2. Terbukti bahwa karena vektor hasilnya itu sama dengan rumus transformasi yang di atas, maka terbukti T dalam kurung U tambah V sama dengan TU tambah TV. Lalu untuk mengembalikan nilainya, ambil unsur sembarang pada U dengan elemen ruang dimensi dan A dengan elemen bilangan real. TAU vektor sama dengan T AU1 ditambah AU2. Lalu implementasikan ruang 2 vektor ini menjadi ruang 3 vektor seperti berikut. Lalu jabarkan U1 dan U2-nya sehingga membentuk ruang 3 dimensi dan memisahkan variabel A. Dan dengan demikian AT dalam kurung U. Jadi T merupakan transformasi linear. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.